Hello Mario Booster, selamat datang di channel Mario Angelo. Dan sekarang kita akan bahas mengenai She-Hulk episode 7 yang menurut gua udah mulai maksimal dan jalan ceritanya udah mulai agak sedikit wah gitu pak ya, gak yang terlalu filler banget, tapi di ending itu udah ada plot twist yang bisa dibilang wah anjir, gua gak sabar lagi untuk melihat klimaksnya untuk sensi ini seperti apa sih. Apalagi untuk di MCU, The Leader, wow, dia udah akan kembali di film Captain America New World Order, atau bisa jadi dia akan muncul di She-Hulk sebagai secret villain, kita nggak tahu apa ya. Tapi di sini kita akan bahas mengenai She-Hulk episode 7 yang bisa dibilang udah banyak banget misterinya akan dipecahkan di ending She-Hulk kali ini pak. Oke, sebelum lanjut ke video ini, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu buat kalian, agar kalian bisa nonton dulu episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Link untuk She-Hulk episode 7 gua udah taruh di kolom deskripsi di bawah. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita bahas mengenai She-Hulk episode 7. Oke, kisah di She-Hulk episode 7 menceritakan tentang si Jen dan Josh ini berpacaran pak ya, setelah mereka udah bertemu di episode ke-6, di mana saat pernikahan Lulu, si Josh dan Jen ini mereka akhirnya punya sebuah hubungan yang sangat erat, sehingga ketika si Jen ini merasa dia tuh udah punya pacar, dia tuh merasa bucin banget dengan si Josh ini. Dan si Jennifer Walters ini udah menjadi kencan utamanya dengan Josh ini selama 3 hari berturut-turut, dan mereka juga benar-benar saling sayang gitu pak ya. Tapi tiba-tiba pada saat di hari ketiga itu, Jennifer ini tidak mendapat kabar dari Josh selama weekend day. Padahal mereka tuh udah sering kontak, mereka udah sering chat-chatan, udah sering teleponan. Tapi di hari weekend, si Josh ini tiba-tiba nggak ada kabar. Jadi si Jen ini dia berusaha untuk meng-calling dia, tapi nggak ada kabar sama sekali pak. Dan selagi Jen menunggu, tiba-tiba dia ditelepon oleh si Chuck Donnellan yang merupakan mantan lawyer Emil Blonsky. Pada saat dia pertama kali menjadi Abomination di tahun 2008 silam, dia mengatakan kepada Jennifer Walters bahwa gelang inhibitor Emil Blonsky ini tidak terdeteksi sama sekali. Nah, ada kemungkinan bahwa Emil Blonsky ini ketika gelang inhibitor dia itu nggak aktif, itu ternyata dia udah menjadi Abomination. Dan akhirnya ini membuat Jennifer Walters dan juga si Chuck Donnellan ini pergi ke kediaman Abomination yang ada di pedesaan Amerika Serikat. Nah, di sana akhirnya mereka menemui si Emil Blonsky. Apakah dia benar-benar udah melanggar aturannya bahwa dia itu nggak boleh berubah menjadi Abomination? Ternyata setelah dia itu udah memeriksanya, ternyata si Emil Blonsky tidak berubah menjadi Abomination, melainkan gelangnya ini memang pure rusak total. Jadi pelacaknya itu tiba-tiba mati sendiri pak. Dan akhirnya ketika mereka udah tahu bahwa si Emil Blonsky ini masih dalam prosedur pembebasannya, akhirnya si Chuck Donnellan ini pergi ke rumahnya. Dan sementara itu Jennifer Walters ketika itu akan pamit dari rumah si Emil Blonsky, tiba-tiba dia bertemu dengan El Aguila dan Manbull yang sedang berlatih di sana, dan mereka merusak mobil Jen tanpa disengaja. Nah, buat yang belum tahu, El Aguila dan Manbull ini sebenarnya mereka berdua ini adalah seorang mutant di komik. Nah, kita akan bahas satu persatu pak ya. Yang pertama, Manbull. Nah, Manbull ini merupakan seorang villain dari Daredevil yang pertama kali muncul di komik Daredevil issue nomor 78 yang dirilis pada tahun 1971. Alter egonya adalah William Bill Torrance. Ia seorang yang merupakan hasil eksperimen uji coba super soldier yang gagal, sehingga mutasi yang dihasilkan malah menjadikannya sebagai setengah banteng, dan emosinya semakin tidak stabil. Dan ini akan menjelaskan keterlibatan Daredevil di seri She-Hulk yang ini mungkin akan berhadapan langsung dengan Manbull mungkin di final episode. Yang kedua adalah El Aguila yang pakaian terlihat seperti mata atau banteng, yang sebenarnya dia merupakan seorang mutant yang bisa mengeluarkan kekuatan listrik yang sangat kuat. Nah, dia pertama kali muncul di komik Power Man and Iron Fist issue nomor 58 yang dirilis pada tahun 1979. Alter egonya adalah Alejandro Montoya yang merupakan seorang pengedar narkoba dan juga merupakan kriminal kelas 3, hingga akhirnya dia memanfaatkan kekuatannya untuk menjadi villain yang siap menetralkan kota. Bahkan dia pernah berhadapan langsung dengan Iron Fist, Power Man alias Luke Cage, dan juga Misty Knight. Selanjutnya di adegan tersebut kita bisa melihat Jennifer Walters dan Emil Blonsky ini keliling rumah Emil Blonsky yang memang sangat megah, dan juga ada berbagai macam ornamen patung ala patung Romawi gitu pak ya. Dan kita bisa melihat tamannya luas banget pak. Gua nggak tahu nih Emil
Blonsky ini mendapat kekayaan sebesar berapa juta nih. Karena kan kita tahu ya bahwa si Emil Blonsky kan kita tahu di film The Incredible Hulk itu adalah seorang tentara biasa, bahkan dia punya pangkat tinggi aja. Tapi ternyata di film ini kita bisa melihat bahwa dia rumahnya benar-benar luas banget pak. Ya literally kayak orang kaya banget si Emil Blonsky ini. Si Jennifer Walters ketika dia tuh udah nyari sinyalnya, karena dia tuh udah fokus ke HP mulu, dia tuh mau cari tahu apakah si Josh ini udah balas pesannya atau belum. Dan setelah dicek tuh gak ada sinyal, dan dia nyari itu sampai akhirnya dia tuh nyasar ke sebuah tempat di mana para kelompok Emil Blonsky ini yang mereka tuh curhat bersama-sama, dan mereka tuh kayak ada sesi curhat bareng, menciptakan masalah satu sama lain, bagaimana solusinya segala macam. Jadi Emil Blonsky ini punya ada suatu kelompok curhat ya seperti itu. Dan tambah lagi ada dua anggota baru di sana selain Manbull dan juga El Aguila, yaitu adalah Porcupine dan Saracen. Untuk Porcupine ini adalah villain yang sangat lemah di komik Marvel yang menciptakan kostumnya dengan segitu ikoniknya untuk bertarung melawan para pemerintah Amerika Serikat yang berusaha menangkapnya. Nah, dia pertama kali muncul di komik Tales of Astonish issue nomor 48 yang dirilis pada tahun 1963. Alter egonya adalah Alexander Gendry yang merupakan seorang ilmuwan yang bekerja sebagai pembuat senjata untuk Satuan Tentara Amerika Serikat. Kemudian dia diberikan tugas untuk membuat kostum landak sebagai bentuk armor terbaru untuk para tentara Amerika Serikat. Dan dia bertahu ternyata US Army berusaha untuk menyingkirkannya dan tetap menyimpan kostum buatannya sebagai senjata. Maka dari itu, Alexander langsung menyimpan kembali kostumnya dan menyandang namanya sebagai Porcupine, sebagai villain Marvel yang paling underrated hingga sekarang. Yang keempat itu adalah Saracen. Nah, Saracen ini adalah sebuah kode nama di komik Marvel dan dia diperkenalkan di She-Hulk episode 7 ini sebagai seorang vampir. Nah, nama aslinya adalah Bart Sears yang dia merupakan inkarnasi dari Saracen yang memang terinspirasi langsung dari salah satu villain di komik Blade the Vampire Hunter issue nomor 1 yang tulis pada tahun 1999. Saracen ini diciptakan sebagai vampir yang paling tua. Mungkin perannya akan digunakan oleh MCU di Project Werewolf by Night mungkin, atau bisa jadi itu akan menjadi villain utama di film Blade di fase kelima mendatang. Seperti itu pak ya. Jadi udah ada 4 anggota kelompoknya si Emil Blonsky di situ pak ya. Dan ada satu orang lagi yang merupakan anggota Wrecking Crew yang di episode 3 dia pernah menyerbu Jennifer Walters di kediamannya yang berusaha mengambil darahnya, dan dia meminta maaf atas apa yang terjadi di episode ketiga, dan dia langsung bergabung ke grup itu untuk mendengarkan masalah dari si She-Hulk ini. Karena si Emil Blonsky udah melihat ini kayak Jennifer Walters ini punya masalah nih, dan dia langsung memancing si She-Hulk ini untuk menceritakan apa sih masalah lu apa, karena gue lihat dari tadi lu tuh kayak banyak banget masalah di pikiran lu gitu, seperti itu pak ya. Dan akhirnya She-Hulk menceritakan semuanya tentang kegelisahannya yang selama ini mengganggunya, yaitu menghilangnya Josh yang sampai sekarang tidak membalas pesannya, bahkan dipajak pun tidak pak. Dan kita udah tahu ya bahwa dari sepanjang She-Hulk series ini si She-Hulk kan udah nyari berbagai macam pasangan kan dalam bentuk Jennifer Walters dengan aplikasi Tindernya. Tapi selama itu dia tidak menemukan pasangan yang pas, sehingga semua orang-orang yang berusaha dia kencani, mereka tuh nggak suka sama si Jennifer Walters ini karena penampilannya kurang menarik lah, orang yang nggak seru lah. Bahkan dia merasa waduh nih kayak gue nggak akan pernah berhasil mencari jodoh nih. Sampai akhirnya dia berubah menjadi She-Hulk untuk bisa mencari seorang jodoh, tapi tetap aja dia belum bisa mendapatkan jodoh yang benar-benar serak sama dia pak, seperti itu. Meskipun dia udah berubah menjadi Jennifer Walters kembali. Nah, dia baru pertama kali bertemu dengan Josh dengan versi Jennifer Walters yang itu benar-benar dia suka banget pak, dan dia menganggap bahwa si Josh ini memang menerima dia apa adanya, karena si Josh ini melihat si Jennifer Walters ini sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai She-Hulknya pak, seperti itu. Maka dari itu gue bisa ngakui lah, oh kasihan She-Hulk dia tuh benar-benar bucin banget untuk mendapatkan kekasih seperti Josh, tapi si Josh ini tiba-tiba menghilang pak. Nah, dengan adanya permasalahan itu akhirnya Emil Blonsky dan juga semua kelompok yang mereka menyarankan untuk memblokir nomornya si Josh, karena mereka udah mengira bahwa si Josh ini mungkin ada kesibukan lain mungkin, atau bisa jadi dia punya pacar lain selain si Jennifer Walters. Maka tadi itu mereka menyarankan agar si Jennifer Walters ini menghilangkan nomornya si Josh ini agar semua masalahnya itu hilang di kepalanya pak. Nah, akhirnya si She-Hulk ini mengikuti saran dari mereka dan akhirnya dia menghapus nomornya si Josh dan memblokir akunnya, sehingga dia tidak akan bisa menghubungi si Jennifer Walters ini pak, seperti itu. Nah, singkat cerita akhirnya kita bisa melihat mobil She-Hulk ini dipertanggungjawabkan oleh Emil Blonsky untuk diperbaiki, dan keadaan Jens itu mulai membaik dan dia memulai jalanan persahabatan dengan mereka karena merasa mereka itu udah menerima Jennifer Walters sebagai seorang dirinya sendiri pak, bukan sebagai She-Hulk. Itu yang dia dapatkan selama seri She-Hulk ini pak, seperti itu. Dan di akhir kita bisa diberikan plot twist yang dimana ketika Jen ini mengajak Josh tidur di kamarnya, Josh ternyata baru aja mengambil darah She-Hulk dalam wujud manusianya, yaitu Jen, dan dia langsung mencuri semua data-data yang ada di HP Jen untuk diberikan kepada anggota geng intelijensia dan juga pemimpinnya, yaitu ada Hulk King yang kita asumsikan sampai sekarang itu adalah the leader. Dan di sini kita bisa melihat ternyata Josh ini adalah seorang mata-mata yang bekerja untuk grup villain intelijensia.
dan juga Hawking sebagai pemimpinnya. Oke, review gue untuk She-Hulk episode 7. Menurut gue episode ini cukup membuat gue tuh wah banget sih, apalagi dalam segi plot twist ya. Plot twist ya, ternyata itu gue kaget sih, ternyata Josh ini ternyata adalah seorang mata-mata yang bekerja untuk intelijensia. Dan kalau kita ulang lagi dari episode yang ke-6, kita bisa melihat bahwa si Josh ini kan datang tiba-tiba ya di pernikahan Lulu. Dan si Josh ini dia tuh ternyata dia tuh udah memang sengaja ingin untuk mendekati Jennifer Walters agar supaya dia tuh ingin mengambil hatinya. Mereka berusaha untuk dekat. Lama-lama si Josh ini memanfaatkan keadaannya untuk mengambil data-data yang ada di HP si Jennifer Walters untuk diteliti lebih lanjut oleh para geng intelijensia, termasuk dengan Hawking ini Pak, seperti itu. Dan dia berhasil untuk mencuri darah She-Hulk ini untuk diteliti oleh Hawking. Dan lagi-lagi, siapa orang yang menyuruh Josh sebagai mata-mata di sana? Kemungkinan yang paling besar itu adalah Samuel Stearns alias The Leader. Karena dari awal niatnya dia itu adalah orang yang tergila-gila dengan darah Bruce Banner, sehingga dia mengkoleksi semua darahnya diam-diam tanpa sepengetahuan Bruce. Itu udah diperlihatkan di film The Incredible Hulk. Makanya kalau kalian di adegan itu kan, ketika si Bruce udah tahu bahwa si Samuel Stearns ini diam-diam mengkoleksi semua darah Bruce Banner untuk diteliti, akhirnya Bruce meminta agar semua darah ini dihancurkan agar supaya Jenderal Tyler Boltross tidak bisa mengincar darah tersebut dan menggunakannya sebagai senjata militer. Fix ini kayaknya di ending The Leader bakal muncul sih. Karena gue lihat udah dari tis-tisi aja tuh udah mulai diperlihatkan nih. Waduh. Gitu Pak ya, karena ini udah makin bagus lah, kita udah bisa melihat potensi villain seperti apa, bagaimana kehidupan Jennifer Walters itu yang dia tuh adalah seorang lawyer tapi kehidupannya benar-benar bucin banget, sehingga dia jadi pasangan aja tuh benar-benar kesulitan Pak, sampai akhirnya di titik inilah dia akan dikhianati oleh Josh itu sendiri. Dan kita bisa melihat Josh ini ternyata hanya memanfaatkan si Jennifer Walters agar supaya dia bisa melaksanakan misinya, yaitu dia bisa mencuri darah She-Hulk. Dan kemungkinan Josh ini adalah partner langsung dari si Titania, karena kan kita bisa melihat bahwa Titania ketika dia udah mengalihkan perhatian She-Hulk dan dia udah memenangkan pertarungan dia di situ, akhirnya si Josh bisa memantau pergerakan si Jennifer Walters untuk diserahkan kepada intelijensia, seperti itu Pak ya. Waduh, ini kayaknya bakal makin seru nih kalau gua bisa melihat di sini Pak ya. Jadi ini udah bukan main fan service lagi sih, ini udah plot utama banget sih, seperti itu. Gua bisa aku ya, di episode ini tuh gak ada pertarungan yang bisa dibilang pertarungannya kayak MCU seperti biasa yang bla 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 bla, gak ada Pak ya. Jadi ya udah, jadi ini kan sebagai storytelling yang menceritakan bagaimana si Jennifer Walters ini diam-diam dikhianati oleh Josh, itu adalah pacarnya sendiri Pak. Ya seperti itu. Dan sekarang kita akan breakdown untuk She-Hulk episode ke-7 ini. Nah, yang pertama ada adegan ketika Jet ini sedang menunggu pesan dari Josh dan dia menonton sebuah televisi. Nah, di televisi tersebut ada sebuah acara dari The Great Muppet Caper dari tahun 1981. Dalam adegan tersebut terlihat bahwa Kermit dan teman-teman Nona Piggy berusaha untuk kabur dari penjara, dan juga ini callback ke adegan The Incredible Hulk tahun 70-an, yang dimana ketika Hulk ini tengah mencoba kabur dari penjara dengan adegan yang sama, yaitu dengan membobol jeruji besi yang ada di hadapannya. Jadi mereka terinspirasi dari dua series ini Pak, seperti itu. Adegan kedua ketika mereka sedang berkumpul di ruang Blonsky untuk mendengarkan kisah kelujen, ada sebuah lambang rahasia yang bertuliskan Abomaste. Nah, itu adalah sebuah kata-kata kombinasi dari Abomination dan juga Namaste. Jadi ya bisa dibilang itu adalah Abomination Namaste ya. Jadi itu punya sebuah grup untuk curhat barang, mereka punya masalah, mereka curahkan di situ, dan akhirnya mereka cari solusi yang bareng-bareng lah. Nah, adegan ketiga ketika di akhir cerita Jen akan berpisah dengan mereka, truk yang mengangkut mobil Jen di bagian pintunya ada tulisan Slot Towing yang akan mengarah kepada Dan Slott yang merupakan penulis komik yang menulis komik She-Hulk, Demi Spider-Man, Silver Surfer, dan masih banyak lagi. Nah, adegan terakhir ketika si El Aguila bercerita bahwa dia pernah menjadi matador saat kuliah dan dia mengatakan itu kepada si Man Bull. Nah, terlihat pada credit scene di sebuah gambar ketika si El Aguila memang dia pernah menjadi matador ketika dia sedang kuliah dengan menggunakan jaket birunya. Itu ada di credit scene-nya Pak, seperti itu. Oke. Yang menurut gua She-Hulk episode 7 walaupun singkat, padat, dan jelas, tapi gua sebagai penonton udah agak sedikit ribut sih mengenai bagaimana Jet ini dikhianati diam-diam oleh pacarnya. Kita udah melihat dengan cerita remeh, tapi di episode ke-7 ini kita udah bisa melihat mau arahnya mau kemana nih. Nah, seperti itu. Makanya gua nggak sabar lagi mau melihat secret villainnya siapa sih. Dan gua curiga nih, gak cuma Titania, gak cuma si Josh, gak cuma si Dr. Doom doang, tapi kayaknya juga ada si Bobo Intel
intelijensia lagi nih, karena di episode 6 aja tuh udah titis banget nih, intelijensia udah ada nih. Apalagi Identitas Hulking itu gue masih percaya bahwa dia itu adalah leader ya. Oke lah, itu coba di video kali ini mengenai breakdown She-Hulk episode 7. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai She-Hulk episode 7 ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu coba di video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan mengibarkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow TikTok kita di @marioangelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah membeli kaos penjelas official Mario Angelo. Dan kalau kalian ingin membeli, langsung aja pre-order sekarang juga. Link WA-nya gue udah taruh di kolom deskripsi di bawah. Langsung order karena semua all size ada kok. Jadi kaosnya enak dipakai, semua bahannya smooth. Pre-order sekarang juga karena persediaan terbatas. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.